Paskah. Puji Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di ibadah online kita. Kita akan memulai ibadah Paskah kita hari ini ya Dede ya. Mari kita menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Ayo kita berdiri sama-sama Dede, tepuk tangan kita semua ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan sumpah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, sudah semangat semua kan adik-adik? Ya, kita berdoa supaya kita lanjutkan lagi kebaktian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan penuh dengan hikmat. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengurapi dan Tuhan yang memimpin kami satu persatu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini adalah hari kemenangan kita, ya kan Kak? Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, nah, kita akan menyanyikan lagu tema kita hari ini ya. Jangan takut, ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik ya, pada hari ketiga Tuhan Yesus telah bangkit menebus dosa-dosa kita sehingga kita bisa dikalahkan dari maut. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Paskah ya yang akan dibawakan oleh kakak guru kita. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan cerita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan cerita Paskah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kakak guru kami yang membawakan cerita dan kami juga Tuhan sehingga kami boleh mengerti akan cerita yang dibawakan oleh kakak guru kami
Biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, halo, selamat Paskah ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sudah terlihat ya? Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kalian membaca, kakak akan meneruskan dengan firman Tuhan pada hari ini yang sampai pada kita. Adik-adik, hari ini adalah hari Paskah. Artinya apa ya? Oh, hari kemenangan. Betul. Hari menang karena Yesus menang dari atas maut. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyikan jangan takut, Dia tidak ada di sini. Ya, sudah nyanyi tadi sama-sama ya. Artinya apa? Memang Tuhan itu tidak ada di situ. Ketika Maria Magdalena bersama-sama untuk memberikan wangi-wangian, rempah-rempah kepada mayat Yesus, wah, Yesusnya tidak ada. Batunya penutup itu sudah terguling. Ketika mereka lihat, loh, memang mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi. Nah, adik-adik, di sini terlihat bahwa memang Yesus bangkit. Sebenarnya mereka juga khawatir, wah, dicuri nih mayat Tuhanku, dicuri. Mereka kabarkan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, rupanya diam-diam Petrus pun datang lagi ke situ. Benar ini masa dicuri ya. Kalau kita baca di firman Tuhan pada hari ini akan terlihat di situ. Dan Petrus datang lagi diam-diam. Dia lihat, memang tidak ada. Berpikir Petrus, kenapa ya? Ada apa ini? Sebenarnya sekali kalau dilihat dari cerita sebelumnya, bahwa memang sudah dikatakan 3 hari lagi aku akan bangkit. Memang aku akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Artinya memang Yesus itu ada dalam cerita karya Allah itu, dia bahwa disalibkan. Nah, adik-adik, di sini berkelihatan sekali bahwa memang Yesus itu harus mati. Dan dia akan tunjukkan, Allah akan tunjukkan bahwa Yesus itu akan bangkit. Coba deh pikir-pikir. Kalau misalnya Yesus itu bisa membangkitkan siapa yang pernah dia bangkitkan? Ya, dia membangkitkan Lazarus. Dia bangkitkan juga anak perempuan yang muda, Talitakum. Dia bangkitkan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Kalau ternyata Tuhan kita, Yesus tidak bisa bangkit, artinya apa? Wah, kemarin itu mungkin ada magic kali ya. Disinilah terlihat karya Allah itu. Bahwa kalau memang Yesus, Tuhan kita ini bisa membangkitkan orang mati, saya juga bisa bangkit. Karena apa? Bukan saya yang bekerja, tetapi Allah Bapakku yang di surga yang sudah menggariskan ini semua untuk penyelamatan umat manusia. Adik-adik, kakak juga di sini. Semuanya kita akan diselamatkan. Ini dia yang harus kita garis bawahi. Yesus bangkit artinya dia menang. Artinya dia menang. Dia menang, dia bangkit. Kita sekarang yang manusia biasa yang apalagi adik-adik yang masih kecil ya. Ini gimana ini ya? Bisa nggak kita benar-benar menjadi orang menang? Kita mempunyai harapan adik-adik. Harapan apa? Bahwa kalau Allah kita itu bisa bangkit, gak ada Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan lain yang bangkit adik-adik di muka bumi itu. Dari mulai permulaan dulu, gak ada yang bangkit. Kemudian dia katakan bahwa memang saya bangkit, ini berlobang tangan saya. Tidak ada Allah lain seperti itu. Hanya Tuhan Yesus, sudah Allah kita. Artinya saya punya harapan bahwa pada waktunya nanti saya juga akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Itu harapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua apa? Bahwa setelah kita bangkit, kita akan menjadi manusia yang baru. Nah, ini dia. Kalau kita menjadi manusia baru, kenapa?
Karena kita sudah dilepaskan daripada dosa-dosa kita. Belenggu yang kekelaman kita sudah kulupakan semuanya. Sekarang ayo bersama-sama kita hadapi hari-hari yang diberikan Allah untuk kita. Kita nggak mungkin diam dong, udah pasca, udah bangkit, ya sudah duduk saja tenang-tenang. Oh ntar lagi juga hari ini akan berakhir, udah duduk tenang-tenang. Gak usah sekolah, gak usah main, gak usah makan. Salah. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit, artinya ada hari esok, ada hari yang kekal. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Ini dia kuncinya. Adik-adik sungguh luar biasa ya, bahwa anak-anak Tuhan selalu mempunyai harapan yang indah. Gak boleh nih, aduh aku sedih kali, kenapa? Ya gak punya, orang tuaku kayaknya gak punya uang nih, kayaknya kami ini jatuh. Gak punya kekuatan apa-apa, bapak juga biasa-biasa aja pekerjaannya. Udahlah pokoknya kalau lihat teman yang lain hebat-hebat. Tidak lagi kita mengarah ke situ, adik-adik. Kita selalu melihat bahwa selalu ada harapan. Itu sebabnya kita tidak boleh sepele dengan ciptaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya dia turunkan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa di dunia ini. Tahu ya adik-adik ya, Yesus menang. Berarti kita pun ikut menang. Itu dia kuncinya ya. Kenapa kamu ini senang? Ya karena kita punya hidup yang baru. Lebih bersemangat kita menghadapi hidup kita. Nih kalau setiap hari Paskah selalu ingat ada telur. Apa sih artinya? Kenapa lambang Paskah itu telur? Ya betul. Karena telur ini adalah lambang kehidupan. Kehidupan. Di hari telur ini adik-adik ada kehidupan baru. Ini pecah telurnya, ada ayam yang keluar. Artinya ada kehidupan baru. Seperti juga orang Kristen, seperti adik-adik juga anak-anak Tuhan yang baik ya. Selalu ada harapan kehidupan yang baru, yang indah yang akan kita hadapi. Oke? Ya, selalu bersemangat ya adik-adik ya. Yesus bangkit, Yesus menang, kita pun menang. Dan kita akan mempunyai hidup baru yang indah cemerlang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan sudah bangkit dari kubur. Tuhan kami hidup, Tuhan kami menjanjikan hal yang baru bagi kami. Untuk boleh juga kami hidup, mempunyai harapan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Luar biasa Tuhan. Kami percaya walaupun kami masih kecil, kami tahu kami tidak boleh berputus asa dalam kehidupan kami. Kami terus berjuang karena kami tahu Tuhan kami hidup. Tuhan kami menolong dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya selalu ada harapan baru dalam kehidupan kami. Kami masih kecil Tuhan, kami masih muda, tetapi kami percaya setiap harinya selalu ada hal-hal baru yang indah dan kami terus berjuang untuk memperoleh rencana janji Tuhan untuk menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang cemerlang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang akan memberikan persembahan kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Dan jangan lupa, seperti biasanya, kamu berikan kepada orang tua agar orang tua memberikannya ke bendahara BJJ-nya masing-masing. Baik adik-adik, kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Doa kita untuk persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami masih tetap merasakan
penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan Tuhan, agar persembahan ini boleh berguna untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, urapi setiap adik-adik kami yang telah memberikan persembahan, sehingga melalui tangan mereka juga nama Tuhan boleh dipuji dan ditinggikan. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapa, pada hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk persekolahan adik-adik kami Tuhan, yang sampai saat ini masih bersekolah secara daring. Tuhan tetap yang memberikan semangat bagi adik-adik kami. Tuhan yang memberikan kesukacitaan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan penuh semangat dan sukacita Tuhan. Dikarenakan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami serahkan adik-adik kami ini di dalam persekolahan mereka ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk aktivitas mereka hari lepas hari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan mengurapi, sehingga mereka boleh mengisi hari-hari mereka dengan aktivitas yang positif Tuhan, yang bisa membangun imajinasi mereka, yang bisa membangun kreatif mereka Tuhan, sehingga dengan kreativitas mereka, dengan aktivitas mereka, nama Tuhan juga boleh terpuji dan termulia. Bapa, ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk kesehatan orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan. Berkatilah Bapa kesehatan orang tua kami Tuhan, baik yang saat ini ada di rumah ataupun ada yang diopname di rumah sakit Bapa. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang mengangkat setiap penyakit, Tuhan yang menyembuhkan penyakit dari orang tua kami ini Tuhan. Sehingga dengan kesehatan yang mereka peroleh dari Tuhan, nama Tuhan juga boleh ditinggikan dan dimuliakan. Begitu juga Bapa, kami serahkan kesehatan adik-adik kami Tuhan. Tuhan yang juga yang menyertai dan mengurapi mereka, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, adik-adik kami tetap terjaga kesehatannya. Tuhan yang menutup bungkus mereka, sehingga mereka boleh terhindar dari segala penyakit. Tuhan, ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 29 bulan 3 sampai tanggal 4 bulan 4. Tuhan, kami serahkan adik-adik kami yang saat ini telah bertambah usianya Tuhan. Tuhan yang boleh memberikan dia kekuatan dengan tambahnya usia, kiranya iman mereka juga semakin bertambah, perkenalan mereka akan Tuhan juga boleh semakin bertambah. Tuhan yang memberkati tumbuh kembangnya, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang militan di tengah-tengah kehidupannya Bapa, sehingga nama Tuhan juga boleh ditinggikan dan dimuliakan. Ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan, di mana hari ini kami memperingati, merayakan hari kemenangan yang kami peroleh dari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami yang sederhana ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ada yang ingin kakak guru sampaikan. Ya, pada tanggal 2 kan sudah diingatkan sama adik-adik untuk memberikan telur hasil karyamu kepada orang tua. Ingat kan? Masih ingat kan? Ya masih ingat kan ya adik-adik ya? Nah, nanti kamu akan juga menerima telur pasca dari kakak gurumu ya. Dan nanti paketnya yang akan kakak guru sampaikan kepada orang tuamu ya adik-adik. Nah, tanggal 11 nanti akan diumumkan siapa yang paling bagus nilai dari telur yang kamu hias gitu ya, dan kamu sendiri yang menilainya adik ya. Oke, itu pengumumannya adik ya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita menyanyikan lagu Senda Warisan. Yesus
kita dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Paskah adik-adik, kita sudah menang. Jumpa minggu depan ya. Bye.